itu kayak ya, jadi itu kayak lombanya FEB UI dan mereka tuh ada subtracknya gitu. Jadi ada lomba kebijakan yang fokusnya itu di fiskal, ada di apa gitu kayaknya gue lupa dan hadiahnya lumayan gede. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pengen ikutan tahun depan itu sangat 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 disarankan sih guys. Aduh maaf, lemot lagi. Nah yang ini, jadi dia itu ngelihat gimana perkiraan ekonomi ke depannya. Makanya walaupun tahunnya tahun 25 itu tuh lombanya itu 26 dan begitu juga untuk tahun ke depannya. Jadi ada policy memo sama policy recommendation, ada yang fiskal, ada yang non fiskal yang tadi gue bilang. Nah, sedikit info aja sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian udah lumayan sering ikutan lomba-lomba yang sifatnya nulis, itu kalian pasti nemu pattern yang sebenarnya cukup sama. Cuman dibedain aja nama kompetisinya, entah itu text policy competition atau text research, paper, menurut gue kayak sebenarnya sama aja at this point. Tapi memang harus disesuaikan sama konteks dari si lombanya. Nah, untuk policy itu sebenarnya ada banyak. Ada policy making, ada policy analysis, ada policy redesign atau reformulation, yang mana itu lebih kompleks. Tapi untuk yang hari ini kita bahasnya policy making aja, yang sebenarnya again kurang lebih sebenarnya sama kalau misalnya kita bandingkan sama si penulisan esai. Jadi policy making itu, oh ya, what is policy ya? What is policy? Policy itu bahasa Inggrisnya kebijakan, tapi sebenarnya kurang tepat. Kalau policy itu secara definisi adalah kegiatan atau actions atau apapun itu yang pemerintah atau pemegang kekuasaan pilih atau tidak pilih untuk lakukan untuk mengatasi sebuah isu. Jadi itu by definition of policy. Jadi bukan kebijakan. Kebijakan itu kayak apa ya? Kayak agak aneh gitu kan bahasanya. Bijak, kebijakan. Apakah kebijakannya akan bijak? Enggak kan? Nah, jadi policy itu lebih kepada bisa jadi kegiatan, bisa jadi em, yang tidak dilakukan, bisa jadi yang bukan kegiatan gitu lah. Intinya kayak action items atau non-action items yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan. Nah, what is policy again? A specific decision or set of decisions designed to carry out such course of actions. Ini kalau yang di PPT ini dia bilangnya ada output actions untuk mencapai tujuan tertentu ya, yang sebenarnya benar. Nah, again, untuk karena policy ini itu mainnya di level pemegang kekuasaan, which is pemerintah, makanya akan ada projected program, ada perkiraan siapa yang akan melakukan dan juga bagaimana mereka akan mengachieve apa yang udah ditentukan sebelumnya, gitu. Terus, nah, ini kalau misalnya kalian ikutan kelas di FISIP atau kelas di negara, kayaknya juga ada juga deh. Jadi itu ada namanya policy cycle. Jadi policy cycle itu adalah serangkaian kegiatan end-to-end yang sifatnya itu kayak loop, mengulang-ulang terus-menerus secara lingkaran, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kebijakannya gitu. Dimulai dari pertama agenda setting, policy formulations, policy adoptions, policy implementation, policy assessment. Jadi pertama ini ini kayak latar belakang di esai kalau misalnya kalian notice. Habis latar belakang baru ada metode, habis metode terus kayak ada kerangka pemikirannya, terus ada gagasannya apa, terus baru evaluasi. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kalau misalnya kalian notice. Pertama, again, issue identifications, permasalahan dan juga prioritas isu. Ini bisa balik ke pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya kamu nyari masalah itu kayak gimana. Terus agenda setting, dari sekian banyak isu yang mau diselesaikan, kita kemudian memilih satu fokus untuk disesuaikan atau difokuskan yang disebut sebagai agenda. Terus barulah policy formulations. Jadi kita membuat polisinya itu kayak gimana. Which is ini sebenarnya sama kayak yang pertemuan gue juga kebetulan itu tentang ideation. Jadi ide-ide kalian itu kayak gimana dan itulah dituangkan dalam bentuk kebijakan. Nah, secara abstrak kayak gitu, terus gue juga nemu paper Understanding Policymaking in Indonesia in Search of a Policy Cycle. Ini bagus banget. Fun fact, gue baru nyari jam 7 tadi. Ternyata oke. Ya, ada introduction, segala macam, lalalalalala, terus metodologi. Nah, nih, trust me, di setiap policy paper yang kalian temuin, entah itu policy brief yang diadakan oleh
lembaga atau pemerintah atau apapun itu atau dinas akademis pasti ada yang namanya policy cycle. Cuman yang bedanya adalah policy cycle-nya itu isiannya bakalan beda-beda. Ada yang versi simple kayak yang versi tadi kan dia cuman agenda isu, terus ada legitimasi, ada implementasi sama evaluasi. Tapi kalau yang ini dia lebih kompleks karena dia pengembangan dari orang-orang sebelumnya. Jadi 1986 ke 1998, terus ke 2012, terus ya udah dijadukan. Tapi again, at the end of the day sebenarnya sama aja gitu loh. Um, identifying issues, analisis, instrumen, konsultasi, koordinasi, decision, implementation, evaluasi. Ujuk-ujuk pasti dimulai dengan identifikasi, terus ada apa namanya kayak your gagasan, your ideas, terus ada implementasi dan ada evaluasi. Nah, perintilan di antara keempat itu yang mungkin akan berbeda antara policy paper yang satu dengan policy paper yang lain. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya ntar, tapi kurang lebih sama. Terus, nah dalam konteks Indonesia, karena policy itu levelnya itu di pemerintah, itu akan secara gimana ya? Kita akan berupaya untuk melihat kepada policy yang ada di atasnya. Dalam konteks ini, kalau misalnya teman-teman pernah dengar RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah. Nah, jadi pemerintah, misalnya dari presiden ya, eh, bukan pemerintah sih, presiden punya gagasan A, B, C, D, E, F, G, dituangkan dalam visi misi gitu. Kalau misalnya di Prabowo Gibran, itu tuh ada Asta Cita or something. Nah, Asta Cita itu kemudian diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Nasional. Baru diturunkan ke pemerintah daerah, terus diturunkan kepada eh, rencana strategis, rencana kerja dan lain sebagainya. Nah, secara struktur ini kayak gini, tapi kayaknya ini udah agak 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 lama ya, kayaknya sekarang udah nggak kayak gini, tapi intinya kurang lebih sama. Jadi ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang long term, terus diturunkan ke jangka menengah nasional, terus dituangkan ke strategik di KL, Kementerian atau Lembaga, baru ke RKP, baru ke pemerintah daerah nih. Masuklah ke pemerintah daerah dan juga ada sektor pembiayaannya. Jadi dari pemerintah nasional diturunkan ke pemerintah regional atau pemerintah daerah. Nah, tapi again, pokoknya prinsip dari policy making itu adalah sifatnya itu hierarkial. Hierarkial dalam artian kita melihat kepada policy yang di atasnya. Dan ini ada contoh juga, Indonesia Policy Making in Practice, Actual Examples of Policy Processes. Yang paling gampang adalah Law on Persons with Disabilities. Nah, di atas sektor pemerintahan nasional itu ada sektor pemerintahan nasional kan. Nah, kalau di sektor pemerintahan nasional mereka ada organisasi kelembagaan internasional antar negara yang outputnya itu adalah bills atau agenda atau apa ya, naskah perundang-undangan gitu loh. Nah, jadi ada disability bill, naskah perundang-undangan, nggak naskah perundang-undangan sih, apa ya bill tuh? Coba bill meaning. Nah, iya. A draft or proposed law presented to Parliament for discussion. Jadi, propose doang sih sifatnya kayak rekomendasi gitu. Dan di Bill Disabilities ini, di level internasional, kita sebagai negara yang nasional itu tuh bisa memilih untuk meratifikasi atau enggak kan. Nah, Indonesia kemudian memilih untuk meratifikasi undang-undang terkait dengan disabilitas, terkait dengan hak mereka, kemudian mereka ngapain, apa yang boleh dan nggak boleh terkait disabilitas. Jadi sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Ini secara konteks dari pemerintahan, jujur ini agak panjang ya. Tapi balik lagi ke prinsipnya, pertama pasti ada issues identification, terus kemudian ada agenda setting. Nah, again, agenda setting, kemudian pakai bureaucratic reform by presiden, atau dari itu tadi, dari international donors to recognize this for reform. Jadi mungkin ada naskah propose dari level internasional yang bisa kita ratifikasi. Baru diturunkan ke Kemenpan RB, Kementerian Pembangunan Aparatur Negara, apa gitu, gue lupa, sorry. Baru diturunkan ke academic paper segala macam, didiskusikan di parlemen, terus diturunkan kepada KL, kementerian atau lembaga, terus ya udah ini proses-proses lobbying, activism kayak public hearing atau diskusi publik. Nah, ya, diskusi publik. Terus ditentukan nih apakah kemudian dilanjutin atau enggak. Kalau misalnya ternyata ditolak ya udah di stop gitu. Terus nanti karena kita kalau misalnya mau ngeratifikasi atau mengesahkan policy itu harus dari em, apa namanya, parlemen, DPR, terus masukin ke parlemen, terus disetujuin sama presiden.
dan lain sebagainya. Terus ya udah langsung ke policy implementation. Jadi emang dia agak lebih formal dan agak saklek gitu ya. Kalau si policy-policy ini. Nah, tapi kalau misalnya di konteksnya di lomba, itu um, nggak akan sekompleks itu, nggak harus penurunan dari agenda pusat, agenda nasional, terus kemudian ke kalian itu enggak. Ini contoh dari policy essay yang IEO ya. Kita pilih yang gampang aja. Deklarasi Kekayaan Tersembunyi Kuatkan Teks Amnesti dan Reformasi Administrasi Pajak Indonesia ini tahun 2022. Nah, em, sama konsepnya dimulai dengan apa sih sebenarnya yang pengen dibahas, apa yang pengen diselesaikan. Oh, ini tentang malapetaka segala macam. Nah, gara-gara malapetaka itu tuh kita jadi bakalan defisit. Nah, ini menarik kan, kayak dari judulnya aja gue udah tahu mereka bakalan ngebahas apa. Nah, intinya intinya adalah tentang permasalahan. Terus tip of the iceberg sedikit kepatuhan kekayaan yang tidak dilaporkan. Nah, di sini dia nemuin loophole dari solusi untuk yang defisit tadi. Oh, ternyata ada nih kekayaan yang nggak dilaporkan. Karena kalau misalnya kalian ngelihat iceberg, iceberg itu kan gunung es ya, gunung es yang kelihatan itu cuma di atasnya. Ini menarik sih. Dia mensimplifikasi iceberg, iceberg. Nah, jadi ini pasti kalian sering, kalau misalnya kalian pernah tahu, jadi ini tuh sering banget dibahas di em, apa namanya kayak naskah-naskah akademis gitu. Jadi iceberg itu kan yang kelihatan cuma atasnya doang ya, kayak wow kecil banget gitu. Tapi ternyata ada bawah-bawahnya yang mungkin harus ditulis juga. Nah, ini yang dimaksud dari si policy essay ini. Tip of the iceberg sedikit kepatuhan kekayaan tidak dilaporkan. Ada yang nggak ngelaporin di bawah ini nih, yang kelihatan dan nggak nampak, yang kemudian bisa jadi solusi untuk defisit tadi. Intinya ini permasalahan. Habis dari permasalahannya, terus dia terus dia benchmarking. Ini juga sempat dibahas di pertemuan sebelumnya. Oh, dapat masalah di Indonesia. Terus kita benchmarking ke luar negeri. Sebenarnya normalnya itu kayak gimana sih? Normalnya apa sih? Apa sih yang menjadi gap antara kita dengan negara lain atau negara maju atau negara berkembang yang selevel? Nah, terus ini ada penjabaran data dan juga fakta dari yang iceberg tadi. Oh, ternyata ada sekian persen, ada sekian banyak orang-orang luar kaya di luar negeri yang dia tuh kaya banget, tapi dia nggak mau bayar pajak gitu. Dia melakukan itu untuk menghindar ke pajak. Baru masuklah ke yang udah dilakuin sama pemerintah sekarang, yaitu tax amnesty. Jadi ada tax amnesty yang dilakukan beberapa kali gitu kan dari pemerintahan, dari Kemenkeu. Ternyata kebijakan tax amnesty itu menuai pro dan kontra. Pro-nya apa? Pro-nya ya bagus gitu, mengungkap kekayaan orang-orang baru dan bisa mendapatkan uang dalam waktu yang cepat. Tapi kontranya mungkin jadi moral hazard, terus juga ada isu pemerintah itu kemudian jadi nggak adil. Kenapa? Karena kok yang orang kaya ini dikasih amnesti, sementara kita yang biasa-biasa nggak dikasih amnesti. Apakah karena kita nggak sekaya itu? Apakah karena kita miskin? Segala macam. Jadi dia ngebahas kayak pro dan kontra. Ini disesuaikan lagi sama pertemuan sebelumnya. Itu kalau misalnya kalian ingat, itu ada SWOT. Salah satunya ada SWOT. Jadi kayak kita menganalisis kekurangan dan juga kelebihan dari sebuah kebijakan atau segala gagasan dari status quo atau kondisi sekarang. Nah, di kondisi sekarang itu adalah tax amnesty. Terus dia ngejelasin nih, oh kebijakan tax amnesty itu mengalami pengembangan sistem whistleblowing di Indonesia segala macam. Terus dari semua analisis tadi, ini basically sebenarnya SWOT sih, kalau menurut gue ya. Tapi dia ngebuat jadi lebih kepada deskriptif. Kemudian setelah diswotin, dia ngelihat, oh berkaca pada beberapa catatan ini, disimpulkan bahwa program ini memang membutuhkan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang akan menjadi bumerang. Benar, valid kan? Terus dia ngebahas juga selain dengan tax amnesty, itu adalah tentang sistem administrasi pajak. Karena administrasi pajak itu dia berfokus pada upaya pengumpulan dari bisnis menengah dan besar yang beroperasi di sektor formal dan sudah terdaftar. Jadi dia ngeliat nih, oh selain tax amnesty, tax administration kita in the current situation itu juga sangat kacau segala macam. Oh, again balik lagi, dia udah dapat masalahnya tuh, masalahnya sistem administrasinya yang sangat kompleks. Terus dia ngebandingin benchmarking lagi kan, benchmarking dengan luar negeri. Dia ada benchmarking ke, aduh nggak usah jauh-jauh ya ke Singapura, ke Vietnam deh, ke Vietnam yang statusnya kurang lebih sama kayak kita kan. Terus ada Philippines yang juga masih Southeast Asia. Di Indonesia itu dia levelnya 14, simple, tapi
di negara lain kayak Myanmar dia 9, bahkan lebih lebih sederhana. 7 di India yang mereka itu lebih lebih gede negaranya. Jadi ini oh ternyata kita emang agak anomali nih di sistem administrasinya. Terus ya udah dia masuk lagi ke gagasannya segala macam. Barulah dia, nah ini juga salah satu tips dan trik agar esai kalian bagus, usahakan ada grafik atau ada apa ya ini namanya mind map. Makanya di pertemuan pertama itu sempet gue request untuk buat mind map kan kerangka berpikir terkait dengan penulisan kalian. Nah, dia dari atas defisit APBN gara-gara COVID, terus gara-gara COVID kita jadi defisit, kita butuh pemaksimalan pajak supaya kita nggak defisit lagi nih. Oh, dibagi dua sama dia, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Tax amnesty. Dari mana dia bisa menyimpulkan ini gara-gara tadi? Oh, pakai spot yang tadi, tax amnesty itu emang bagus, tapi cuman kayak jangka pendek doang. Nah, makanya dia memikirkan loophole lain untuk mengatasi permasalahan di jangka panjang, which is di sistem administrasi pajak. Nah, dari sini diturunkan lagi segala macam, baru dia membuat apa ya, kayak gagasan gitu, gagasan terkait dari masing-masing jangka panjang dan juga jangka pendek. Kalau di jangka panjang, dia memilih untuk menciptakan efisiensi kepatuhan pembayar pajak, dan kalau di jangka pendek meningkatkan kepatuhan pajak serta akuntabilitas dan transparansi otoritas pajak. Nah, baru dia masuk ke kesimpulan. Jadi, kerangka berpikir kayak gini yang harus dijelaskan di esai kalian kalau misalnya kalian ikut lomba nanti. Dan again, ini sebenarnya sama aja mau lomba esai atau lomba policy. Baru dia masuk ke gagasannya, teks amnesti jilid 2 segala macam, dan dia masih sama juga gagasannya, yaitu untuk menurunkan biaya untuk compliance cost untuk jangka panjang. Dari sini itu dia menurunkan lagi nih, oh gagasan gagasan gedenya, highlight gedenya itu adalah menurunkan biaya compliance. Apa 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 step actionsnya untuk menurunkan biaya compliance itu? Pertama ada dobrakan reduksi dari jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Karena di Indonesia itu banyak banget, ada 26 jenis pajak gitu kan. Terus yang kedua, meringkas waktu pembayaran lebih efisien. Jadi time efficient supaya WP-nya lebih enak. Nah, baru dia masuk ke kesimpulan penutup. Jadi kurang lebih sebenarnya sama ya untuk yang policy SI. Dan ini mungkin karena dia policy SI, jadi nggak ada yang sekompleks yang tadi, nggak kayak nurun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baru ke gagasan kita. Karena gue pernah ikut lomba policy dan itu tuh dia harus nurunin dari agenda pemerintahan pusat. Em, Nah, ini kita bedah lagi yang lainnya. Ini tahun 2024, judulnya Penerapan Kebijakan Fiskal dalam Pencegahan Elitilasi Kekayaan di Tengah Ketidakpastian dan Kemajuan Teknologi. Nah, pertama dimulai dengan permasalahan. Permasalahan, deskripsiin dulu. Oh, apa nih permasalahannya? Dia meng-highlight tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita kayak apakah oke nih pertumbuhan ekonominya makin bagus, tapi apakah itu semua orang beneran bertumbuh gitu. Makanya dia ada ngebahas tentang inklusivitas atau pertumbuhan ekonomi itu cuma di level orang kaya doang atau orang-orang tertentu doang. Makanya dia nge-highlight, oh oke pertumbuhannya ada, tapi nggak semua orang masuk gitu loh. Makanya keywordnya adalah pertumbuhan juga inklusivitas. Ini permasalahan, baru nah permasalahannya di Indonesia segala macam, baru dia benchmarking nih pasti ke luar negeri. Dia benchmarking ke luar negeri, oh di Indonesia gini segala macam. Baru dia ngebahas fiscal pro-cyclical dan pro-counter-cyclical pada komoditas batu bara. Penting untuk memahami bagaimana dampak dari berbagai peristiwa besar seperti konflik geopolitik atau pandemi segala macam. Dan dia ngebahas tentang geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kayaknya ini polisinya itu dia udah ditentuin. Karena gue nggak yakin tiba-tiba dia langsung mention ke Rusia dan Ukraina. Kayaknya ini ditentuin sih. Um, Mungkin polisinya itu ada subtema um, bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara di tengah kondisi perang Rusia dan Ukraina. Kayaknya sih, karena nggak mungkin dia langsung ke Rusia dan Ukraina, tapi bisa jadi juga sih.
Oke, dia ngebahas tentang fiscal pro-cyclical versus pro-counter-cyclical dalam komunitas batubara karena waktu itu lagi perang energi kan di Rusia dan Ukraina. Bukan perang energi sih, tapi ada perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian berpengaruh kepada harga-harga komoditas di em, energi atau sumber daya mineral, termasuk batu bara. Nah, dari sekian banyak energi dan sumber daya mineral, dia pilih batu bara. Nah, selama periode konflik itu harga batu bara itu mengalami kenaikan permintaan, dan karena kenaikan permintaan, hukum ekonomi jadinya harganya naik gitu kan segala macam. Terus dia ngebahas lagi, dia turunkan ke permasalahan di Indonesia. Baru dia mengadopsi sebuah konsep yang unik yaitu windfall tax. Wine, not wine itu kan anggur ya. Windfall tax. Windfall tax, wind angin, fall angin jatuh di sudut angin, tax pajak angin kali ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, windfall tax itu adalah pajak yang dikenakan saat lagi hangat-hangatnya. Jadi misalnya ada sebuah sektor atau sebuah aktivitas yang dia itu tiba-tiba naik banget gitu. Nah, itu dikenakan windfall tax secara tiba-tiba ke sektor tersebut. Misalnya di sektor, misalnya tiba-tiba Indonesia menemukan em, tambang emas baru di Aceh, di Medan, di Papua, di Kalimantan. Tiba-tiba kita jadi kaya emas. Nah, otomatis semua orang jadi, bukan semua orang sih, tapi sektor industri kemudian berpindah kepada tambang dan galian emas. Otomatis produksi emasnya naik, harga emasnya naik gitu kan. Nah, inilah yang dikenakan windfall tax karena tiba-tiba dia keguyuran profit, keguyuran nikmat yang kemudian negara nggak mau kehilangan momen tersebut. Jadi kayak seize the moment gitu. Windfall tax. Nah, surtax itu pajak tambahan ya kayak obsen. Surtax imposed by governments on business or economics sectors that have benefited from economic expansions. Jadi kayak tiba-tiba dia booming aja gitu. Tiba-tiba naik aja. Jadi dikenakan. Emang agak agak kesel ya dengarnya. Nah, jadi dia notice ada konsep baru windfall. Oh, gara-gara perang Rusia Ukraina, sektor komoditas jadi sepi, otomatis negara lain jadi mahal karena mereka itu sebenarnya jadi supplier si energi tadi. Nah, karena tiba-tiba si energi ini tiba-tiba booming lagi, banyak dong peningkatannya. Mereka mendapatkan manfaat ekonomi kan. Kemudian dikenakanlah windfall tax. Itu konsep dari windfall tax. Terus ya udah dia melihat ini again ini SWOT juga sebenarnya mengenai keadilan pada kebijakan fiskal di tengah disrupsi teknologi. Baru ya ini masih permasalahan. Baru yang nah ini agak berbeda ya dengan esai. Kalau di esai itu biasanya dia saklek. Oh, gua ada masalah A, gua kasih gagasan ide B gitu kan. Tapi kalau di policy esai itu biasanya um, policy recommendation, sorry. Policy recommendation itu kita seolah-olah bertindak sebagai ahli yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Berupa rekomendasi aja. Rekomendasinya itu mau diambil atau nggak sama pemerintah terserah, dan rekomendasi itu nggak mungkin cuma satu kan. Nah, rekomendasi inilah yang kemudian dituliskan dalam policy recommendation SI. Nah, dia membuat beberapa rekomendasi. Satu, penerapan kebijakan counter cyclical pada komoditas batubara di Indonesia, which is windfall tax yang tadi. Karena harga komoditas itu lagi meningkat, dikenakanlah windfall tax. Itu rekomendasi pertama. Rekomendasi kedua, merestrukturasi pajak mesin otomasi. Jadi, dia pengen ngenain pajak pada mesin otomasi segala macam. Ini ada yang ketiga nggak sih ya? Oh, ada. Terus yang ketiga adalah rekomendasi ketiga, mengintegrasi wealth tax, redistribusi, dan stabilitas dalam perpajakan progresif. Jadi, selain ngebawain yang konsep yang windfall tax tadi, dia juga propose untuk integrasi wealth tax karena tadi dia sempat nyinggung tentang inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya kalian notice, kalau nggak salah. Nah, iya. Jadi karena pertumbuhan yang nggak inklusif, kemudian dia nyelipin lah konsep si wealth tax tadi, pajak kekayaan bagi mereka yang mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Terus ya udah dia masuk kesimpulan segala macam, ada beberapa beberapa rekomendasi kebijakan yang terserah mau diambil pemerintah atau enggak. Cuman dalam konteks yang policy yang lebih serius, akan lebih baik ya kalau misalnya dimasukin apa namanya penurunannya kayak dari atas itu kayak gimana, terus juga pembiayaannya kayak gimana. Karena kalau ngomongin kebijakan itu pasti harus ngomongin cost kan, entah apapun itu costnya. Mana ya dia? Hmm, oh, ini policy analysis.
Nah ya, biasanya ada cost dan juga visibility. Jadi kalau misalkan nulis policy recommendation nanti yang dalam konteks serius, selain harus mention stakeholders, harus juga mention cost-nya, apakah itu visible atau enggak. Terus kayak gimana bakalan diterima di masyarakat. Terus dalam konteks tax policy, ini juga ada PPT bagus tadi, tapi kayaknya gue nggak akan ngebahas banyak banget karena ini sebenarnya dibahas di kurikulum kita. Jadi apa itu kebijakan pajak? Ya kalian nanti dapatlah di PKP, pengantar kebijakan pajak. Terus prinsip-prinsip tax equity Adam Smith, terus positive analysis, dampak dari si tax tax equity ini kayak gimana, segala macam. Terus ada tax incidents, terus ada elasticity, terus distributional. Ini kayaknya kalau ngomongin pajak itu nggak afdol ya kalau nggak ngomongin tentang distribusi. Ya, ya semuanya harus didistribusikan kembali kepada masyarakat. Udah gitu aja deh. Aduh maaf ya, gue ya ping nggak tahu ya ping apaan. Kayak materi tidak terstruktur hari ini. Supposed to be mentor lagi sih. Kalian ada yang pengen di-review kak esanya atau kayak pengen kita discuss bareng-bareng? Buat hari ini itu dong cukup sih. Oke. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyain terkait pemaparan dari Karyo tadi boleh ya teman-teman. Kayaknya nggak ada deh nih Rin. Ada Nggak Kak ada. itu di komen Kak Ini dari Dewi Larasati Nabila. ini pertanyaan bayaran ya teman lo ya? Enggak. Oh Kayak nggak. Allah. Enggak. Kak, boleh nggak bahas lagi tentang apa aja yang perlu dipertimbangin dan gimana cara menentukan yang tadi cost atau possibility dari suatu policy dalam bagian merekomendasikan kebijakan di suatu esai. Hmm, ini konsepnya agak agak policy analysis ya. Bentar. Aduh, maaf ya tidak menyiapkan PPT, jadi kita harus cari dulu. Oke, jadi kayak yang tadi aku udah bilang, Hai Laras, kayaknya dia baru ya, kayak aku nggak pernah ketemu Laras. Jadi policy itu kan ada step by stepnya ya, ada policy making, ada policy analysis, ada policy reformulation atau policy redesign. Nah, buat yang cost ini itu jadi itu ada namanya konsep policy cost benefit analysis. Jadi basically kita memperhitungkan apa-apa aja yang akan menjadi cost dari policy yang kita buat. Simpelnya kayak gini ya. Jadi step by stepnya pertama adalah identifying the cost and benefits. Jadi kita list down dulu apa-apa aja keperluan yang
perlu dibiayakan untuk membuat kebijakan tersebut terjadi. Dan manfaatnya apa nih kalau misalnya kita menggunakan ini sebagai part of our policy gitu. Contohnya apa Kak? Contohnya misalnya ada kebijakan kebijakan apa ya? Kebijakan apa ya contoh kebijakan? Gue bingung lagi. Contoh kebijakannya mungkin adalah oh PPN DTP, pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah. Itu kan sebenarnya simpel ya. Kayak, oh, misalnya lu bayar pajak, misalnya lu beli rumah, terus nanti PPN lu bakalan ditanggung sama pemerintah. Sesimpel itu kan. Nah, tapi di balik itu pasti ada cost, misalnya ada cost sosialisasi publik. Sosialisasi publik itu bakalan kayak gimana tempatnya, biayanya berapa. Nah, perkiraan kayak gitu. Jadi, misalnya polisinya itu bakalan di diimplementasikan secara nasional. Ya udah perkirakan aja ada berapa 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 biaya yang diperlukan untuk sekali sosialisasi PPN DTP kepada pihak properti, kepada pihak masyarakat gitu. Misalnya kamu ambil contoh di daerah Depok gitu. Depok misalnya butuh 50 juta gitu. Ya udah 50 juta kali em, misalnya di level nasional ya, 50 juta dikalikan dengan ada berapa region yang pengen kamu fokusin. Mungkin nggak semuanya. Mungkin kamu mau ngambil cuman beberapa kota besar doang. Jadi anggaplah di Pulau Sumatera itu cuma ada 5 kota besar, di Pulau Jawa cuma ada 10. Ya udah 50 juta dikalikan dengan semua totalnya. Terus em, kamu jabarin kayak kenapa memilih metode ini. Karena ada opsi lain kan, which is kamu bisa lakukan sosialisasi secara daring. Nah inilah yang dimaksud dengan benefits. Jadi rinciin biayanya berapa, benefitsnya berapa. Ini sama sebenarnya sama yang langkah kedua, assigning a monetary value. Jadi basically berapa yang akan dibiayakan. Terus comparing the cost and benefits yang tadi aku bilang, ada loh kita bisa memilih untuk melakukan sosialisasi secara offline, bisa juga secara online melalui Zoom. Nah, itu dibandingin secara cost dan juga secara benefitnya kayak gimana. Terus sensitivity analysis ini agak agak ini ya. Nah, ya. Ini agak kuantitatif karena dia pakai discount rate segala macam. Cara menghitung apa ya balik modalnya gitu loh. Return of investment of return investment formula social. Nah, gimana cara kita bisa mendefine apakah itu akan worth atau enggak? Nah, ada formula bernama social return on investment. Jadi basically kita memperkirakan berapa dampak yang akan kita terima kalau kita mengeluarkan biaya segitu. Nah, ini nanti bisa dikulik-kulik aja sendiri. Ada rumus-rumusnya. Setiap rumus mungkin ada yang rumusnya kayak pakai A, B, C, ada yang pakai Z, E, F, tapi sebenarnya menurut gue sebenarnya konsepnya sebenarnya sama aja. Jadi apa yang dikeluarkan, apa yang dialokasikan per apa yang akan diterima kayak gitulah. Jadi itu ya buat secara konsep kasar ya. Tadi mana sih gambarnya? Nah ini. Jadi pertama perkirakan dulu biayanya berapa dari perkirakan bagaimana kamu akan mencapai kebijakan tersebut. Terus dirinciin biayanya, terus dirinciin juga benefitsnya, baru kamu bandingin dengan opsi-opsi yang lain. Terus ya udah diperkirakan apakah ini akan impactful atau enggak. Impactfulnya, cara kita tahu itu impactful atau enggak, kayak gimana Kak? Itu tadi salah satunya bisa pakai SROI, Social Return on Investment. Terus ya udah, sesimpel itu sih buat tentuin cost benefitsnya. Aduh maaf ya agak ngawang. I wish gue bisa nunjukin buat yang praktikalnya, tapi I don't prepare for it sih. Menjawab nggak ya? Siapa namanya? Dewi. Ini ada contoh yang lebih konkret ya. Nah yang tadi aku bilang, tentuin dulu apa namanya rincian-rincian pembiayaannya, terus diuangkan segala macam. Ini emang agak ngulis sih. Terus ditotalin, terus dibandingin nih dari sekian banyak pengeluaran, mana sih sebenarnya yang paling oke, yang paling visible buat kita tentuin gitu.
Ini secara financial, yang perlu dipelajarin itu di rumusnya ini sih, discount factoring, benefit value segala macam. Nanti coba dicari di YouTube itu tuh ada kayak how to calculate benefit value, how to calculate present value. Basically ini sebenarnya sama kayak AK1 sih, menghitung present value. Enggak sih, enggak sama itu. Jadi itu singkatnya merinciin pembiayaannya, terus memperkirakan dampaknya pakai berbagai macam cara, which is salah satunya adalah SROI. Terus ya udah, baru kita dapat kesimpulan mana yang paling oke dari angka-angka tersebut gitu. Dan cara untuk mendefine apakah dia possible atau enggak sebenarnya itu banyak. Tapi salah satu parameternya adalah apakah kebijakan kamu itu emang layak untuk dibiayakan dengan harga segitu. Jadi kalau misalnya kayak nggak layak ya karena harganya kemahalan berarti nggak visible gitu. Itu kalau misalnya dari biaya itu satu. Kedua bisa juga ngelihat dari kesiapan masyarakat atau kesiapan dari penerima. Misalnya kita mau buat kebijakan berbasis AI buat masyarakat, entah apalah itu, gue nggak kebayang. Nah, tapi ternyata masyarakatnya belum melek AI, mereka masih nggak bisa bedain antara video mana yang buatan manusia, mana video yang buatan AI gitu kan. Terus mau dikasih yang berbasis AI. Nah, itu lebih baik jangan. Kenapa? Karena masyarakatnya jadi takutnya ntar gampang dikibulin. Terus yang ketiga juga bisa ngeliat dari kesiapan kelembagaan. Misalnya di pemerintah daerah gitu ya, di level kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan kalau kita ngomongin tentang digitalisasi, itu tuh mereka nggak jarang ngomongin AI. Padahal ternyata Pemdanya bahkan cara nge-operate, cara menggunakan Microsoft Word itu mereka nggak paham. Cara nge-setup Zoom mereka nggak paham. Loh kok lu ngomongin AI sementara pakai Zoom aja nggak bisa gitu. Jadi satu, ngelihat dari biaya apakah dia rasional atau enggak. Terus yang kedua kesiapan dari penerima manfaat atau target penerima dari kebijakan. Terus yang ketiga ngelihat dari kesiapan si kelembagaannya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk menjawab ke visibilitas. Semoga menjawab ya, Dew. Oke. Katanya ada satu lagi Kak yang mau nanya, Kak. Oh, siapa? Tapi itu Kak, inisial Naufal. Kenapa dia nggak langsung nanya aja, Sir? Kenapa lo nggak langsung ngomong, Wal? Tuh, silakan Naufal. Sumpah, gue mau langsung nanya Kak, entah kenapa dia ngomong duluan. Oke. Izin, izin mau nanya juga, sebenarnya mirip-mirip Kak. Tadi kan tentang visibility sama cost. Terus tadi gue ngeliat sedikit tentang previous essay-nya Economic Outlook. Ini kan gue ngeliat gitu, dan di sini tuh gue ingin bertanya, kenapa, apakah ini visible gitu, dan dari segi cost-nya, kalau secara singkat sih dia nggak terlalu bahas cost-nya gitu sih Kak. Dan pertanyaan gue adalah sebenarnya untuk membuktikan ini cost-nya itu diperlukan biar programnya apakah program ini layak gitu buat keluar biaya gitu. Itu sebenarnya perlu nggak harus nggak buat dicantumin dalam SI? Ini Kak Rio nge-lag ya? Oke, tunggu sebentar ya Naufal. Pal, astagfirullahaladzim, maaf banget gue kelempar. Bentar gue join di HP. Boleh ulang nggak? Pak. Bentar, Jadi bentar, sabar, tadi kan sabar. ada mungkin membuktikan apakah sebenarnya program ini worth untuk keluar cost biaya gitu kan, dan apakah program itu visible. Tadi kan mungkin udah dijawab ya kalau programnya visible itu dilihat dari mana. Cuma apakah perlu buat membuktikan apakah eh, tepat gitu untuk memilih kebijakan ini untuk kita keluarkan biaya, ya untuk kita mengeluarkan biaya dalam menjalankan kebijakan ini. Karena gue lihat ini nggak ada yang terlalu membuktikan. Maksudnya secara implementasi yang diberikan nggak terlalu memberikan nggak terlalu menjelaskan bahwa ini tuh pendanaan lewat investasi zakatnya itu sangat signifikan gitu buat makan gizi gratis.
Terus sama ini sih Kak, mungkin kenapa kayak eh, framework kayak gini, alur supply chain dalam program makan bergizi gratis saat didanai oleh investasi syariah itu masuknya ke lampiran. Kenapa nggak masuk ke isi esainya gitu? Oke. Mungkin lebih ke kenapa Hmm. apa yang bisa kita masukin ke lampiran, apa yang bisa kita masukin ke isi esainya. Gitu sih, Kak. Tadi pertanyaan pertama lo apa deh? Gue nggak nangkep. Jadi mungkin apakah kita sangat perlu untuk membuktikan bahwa suatu kebijakan itu worth untuk kita biayai atau kita jelaskan cost-nya bagaimana agar kebijakan tersebut bisa diwujudkan gitu. Mhm. Soalnya di sini mungkin lebih ke perancangan skemanya aja kalau gue lihat di isi esainya. Mhm, mhm, mhm. Jadi untuk ngejawab pertanyaan itu, pertanyaan pertama dulu ya. Itu bisa pakai dua jawaban kalau gua. Pertama, ngikutin format. IEO itu dia nggak se-policy benefit analysis gitu, Pal. Jadi dari penyelenggaranya juga nggak expect lu untuk ngebuat policy cost, jadi nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, em, ini gimana cara tahunya, Kak? Kayak ini kan kita ngeredesign skema segala macam, apakah dia layak untuk dibiarkan atau enggak, kayak gitu kan? Mhm, mhm, mhm. Nah, em, cara untuk kita tahu itu worth atau enggak, selain daripada pembiayaan adalah kita ngelihat gimana caranya untuk membuat sistemnya itu jadi lebih efisien. Which dia nge-define di sini terkait dengan pendanaan pakai zakat kan. Nah, buat pakai kenapa dia pakai zakat segala macam itu dia ngejelasinnya bukan di skema ininya Pal, tapi pasti dia ngejelasin deskriptif entah di bawahnya atau di paragraf selanjutnya. Udah baca dulu. Jadi dia itu, jadi dia membuat aktivitas pembiayaan melalui redesign penyalurannya. Kebayang nggak bahasa gue? Oh. Jadi bukan ke, eh, gimana? Jadi mungkin kalau ini lebih ke mekanisme distribusi dari investasinya buat dipakai. Jadi bukan lebih ke seberapa efektif pendanaan dari investasinya, Mhm. tapi dia mau ada mekanisme baru dari Mhm. investasi. Benar. Karena dia pulling wakaf uang kan segala macam. Terus ya, dia mempropos mekanisme yang belum ada kan. Oh, Dan dampaknya, oh nanti bakalan jadi apa gitu. Dijelasin nggak di papernya? Pasti dijelasin kan. iya dijelasin Kak tadi. Jadi nggak serta-merta dari eh, pembiayaan doang sih, Pal, buat nilainya. Bisa jadi lu nge-propose yang baru, dan propose lu yang baru itu yang akan berdampak untuk pembiayaannya secara kualitatif. Itu yang pasti dijelaskan kan? Iya. Hmm. 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 Kalau yang pertanyaan kedua Kak, Pertanyaan kedua, always refer kepada guideline penyelenggaranya sih, Pal. Biasanya tuh mereka ada ada template-nya gitu kan, Pal. A, iya, pendahuluan, B, isi, C, ini segala macam. Dan agak ngelek Kak. itu dulu yang lu penuhin. Dulu cara um, nah ini nge-lag nggak? Sorry. Aman Kak? Aman. Nah, jadi yang lu penuhin itu, Pal, itu tadi, Pal, yang basic-basic dulu, yang dari template dari penyelenggaranya, baru yang grafik-grafik tadi, yang nice to have, itu tuh lu jelasin di lampiran. Jadi yang lu jelasin di inti paper, misalnya cuma 10 halaman, yang lu jelasin di 10 halaman itu adalah gagasan besarnya. Nah, ini kan lebih kepada perintilan penyelenggaranya kayak gimana kan, supply chain-nya dialurkan dari mana ke mana. Tapi inti dari dia adalah redesign, bukan redesign, tapi propose mekanisme pembiayaan dengan penyaluran uang zakat sekian persen. Dari muzamil ke segala macam, terus ke lembaga, BGN segala macam. Nah, dari itu baru diturunin, oh kalau misalnya duitnya kayak gini, bakalan ada dampak kayak gini-gini, supply chain-nya kayak gimana, karena dia bakalan gini gitu-gitu. Terus ya udah gitu. Oke, oke Kak. Wow, lu ikut IEO kan tahun ini? Pengen kayaknya tahun depan Kak. Oke, ditunggu. Oke, dari gue itu aja sih Kak. Makasih ya Kak. Oke, thank you juga, Pal, sudah bertanya.
Oke, makasih Naufal. Dari teman-teman lain ada lagi nggak ya? Mungkin kita tunggu sampai 24/9. Oke, mungkin karena udah nggak ada yang mau nanya lagi, sesi malam ini mungkin sampai di sini aja. Makasih banyak buat Karyo udah sharing uh, pembahasan malam ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin join dan menyimak sampai akhir dan aktif bertanya juga. Semoga pembahasan malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Makasih Karyo. Udah boleh live ya. Makasih Kak, makasih teman-teman.